Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kiper timnas Indonesia Emil Audero resmi tinggalkan Palermo FC. Emil Audero meninggalkan klub Serie B Palermo FC. Emil musim ini bermain dalam 14 pertandingan dan sukses membawa timnya 3 laga tanda kebobolan. Ini jadi statistik yang cukup baik karena dia datang di tengah kompetisi dan langsung mendapatkan posisi reguler. Kiper timnas Indonesia ini akan kembali ke Como 1907 karena masa peminjamannya sudah selesai. Emil Audero menyadari bahwa kebersamaan bersama Palermo cukup singkat. Namun, dia sudah sukses membawa timnya berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Hal tersebut cukup positif dan dia meninggalkan Palermo dengan kesan baik. Terima kasih Palermo, terlepas dari hasil akhirnya, tulis Emil Audero. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan, klub yang bermarkas di Comunale Renzo Barbera, La Favorita, sudah menerimanya dengan cukup baik. Sejak tiba mereka memberikan sambutan yang sangat positif. Selain itu, dia cukup menikmati masa peminjaman ini dan berusaha memberikan kontribusi di tim. Dia cukup beruntung karena bisa cepat beradaptasi dan akhirnya memberikan penampilan terbaiknya. Bulan-bulan yang intens yang telah memperkaya pengalaman pribadi dan profesional saya. Di mana saya cukup beruntung untuk mengenal beberapa orang yang berhati hangat. Membuat segalanya menjadi lebih mudah. Sungguh menyenangkan, selamat tinggal, tutupnya. Sementara itu, Emil tidak butuh waktu lama untuk segera terbang ke tanah air. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei nanti. Peluang debutnya juga semakin terbuka karena Maarten Paes dipastikan absen saat melawan China. Ini jadi momen penting karena pada pemanggilan Maret lalu dia tidak mendapatkan tempat. Tentunya, sang pemain akan memberikan segalanya karena skuad Garuda butuh poin maksimal untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dengan modal sebagai pemain reguler yang cukup bugar tentu Patrick Kluivert dengan mudah akan memasangnya di laga terdekat. Absen lagi dari Liga Champions, Mu terkena penalti besar dari Adidas. Kekalahan Manchester United dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa bukan hanya memupus harapan Setan Merah untuk meraih trofi musim ini, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi keuangan klub. Selain kehilangan kesempatan tampil di Liga Champions musim depan, Setan Merah kini dikabarkan harus membayar denda sebesar 10 juta pound, sekitar 219,2 miliar rupiah kepada sponsor utama mereka, Adidas. Di laga final yang berlangsung di Bilbao pada Kamis dini hari WIB, tanggal 22 Mei tahun 2025, tim asuhan Ruben Amorim tampil jauh dari kata meyakinkan. Kekalahan itu tak hanya mengakhiri kiprah mereka di kompetisi Eropa musim ini, tetapi juga memastikan bahwa Mu tidak akan tampil di kompetisi Eropa manapun musim depan akibat buruknya posisi mereka di klasemen akhir Premier League. Menurut laporan The Mirror, Adidas sebagai pemasok perlengkapan resmi Mu, telah mencantumkan klausul khusus dalam kontraknya. Klausul itu menyebut bahwa klub wajib berpartisipasi di Liga Champions setidaknya 1 kali dalam setiap 2 musim. Lantaran Mu untuk kedua musim berturut-turut gagal menembus kompetisi elit Eropa tersebut, klausul penalti pun secara otomatis aktif. Akibatnya, nilai kerjasama komersial antara Mu dan Adidas akan dipangkas. Ini menjadi pukulan finansial besar lainnya di tengah upaya klub untuk memangkas biaya dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi Financial Fair Play (FFP). Dampak dari denda ini bisa sangat luas, termasuk terhadap anggaran belanja pemain untuk musim panas mendatang. Terlebih, pemilik minoritas klub, Sir Jim Ratcliffe, sempat menyatakan bahwa tanpa investasi tambahan, keuangan Setan Merah bisa saja kolaps. Dengan anggaran yang makin ketat dan kegagalan lolos ke Eropa, Mu mungkin terpaksa menjual beberapa pemain bintangnya demi menyeimbangkan neraca keuangan. Dua nama yang masa depannya mulai dispekulasikan adalah Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes, yang keduanya sempat angkat bicara soal situasi klub usai kekalahan dari Tottenham.
Jika tidak ada langkah strategis yang diambil dalam waktu dekat, bukan tak mungkin krisis ini akan kian dalam dan memengaruhi posisi Amorim sebagai manajer serta masa depan proyek jangka panjang INEOS di Old Trafford. Kans Kevin De Bruyne jadi lawan Man City musim depan. Kevin De Bruyne akan tinggalkan Manchester City di akhir musim ini. Akan tetapi, De Bruyne merasa masih bisa bersaing di Liga Inggris. Manchester City tidak memperpanjang kontrak Kevin De Bruyne, yang akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2025 alias di akhir musim ini. De Bruyne akan pergi secara bebas transfer. Kevin De Bruyne awalnya masih mau bertahan. Apa daya, Manchester City tidak akan menambah masa bakti pemain berusia 33 tahun itu dan mau membangun skuad lagi dengan para pemain muda baru. Dilansir dari Sky Sports, Kevin De Bruyne belum memutuskan masa depannya. Akan tetapi, De Bruyne masih merasa dirinya masih bisa bersaing di level Liga Inggris. Saya rasa, saya masih bisa bermain di sini, Liga Inggris Red jelasnya. Jika saya tidak sanggup, saya tidak akan bermain seperti sebulan terakhir ini. Namun untuk tahap selanjutnya, saya masih belum tahu akan kemana, tambahnya. Kevin De Bruyne sebelumnya pernah memperkuat Chelsea di masa muda, pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Sayangnya, pemain asal Belgia itu kerap dipinjamkan dan hanya mengemas 9 penampilan bersama si biru. De Bruyne kemudian jadi legenda bersama Manchester City pada tahun 2015 sampai tahun 2025. De Bruyne persembahkan 6 titel Premier League, 2 piala FA, dan 5 piala Liga Inggris. Aston Villa jadi peminat terkuat De Bruyne untuk memboyongnya. Patut dinanti, akankah KDB jadi lawan The Citizens di musim depan? Sekelumit cerita di balik kepergian Luka Modric dari Real Madrid. Luka Modric akan meninggalkan Real Madrid akhir musim ini. Ada sekelumit cerita di balik kepergian sang gelandang. Setelah 13 musim, Modric akan meninggalkan Madrid usai kontraknya habis. Pemain yang didatangkan dari Tottenham Hotspur itu pergi sebagai legenda. Modric menjadi pilar kesuksesan Madrid dalam sedekade terakhir. Ia memenangkan 28 gelar, di antaranya 4 titel La Liga, 6 gelar Liga Champions, dan 5 piala dunia antar klub. Gelandang berusia 39 tahun itu punya 590 penampilan, 43 gol, dan 95 assist. Di balik statistik itu, peran kepemimpinannya juga menonjol, membuatnya memegang ban kapten hingga ia pergi. Meski berperan penting, ada alasan mengapa Luka Modric akhirnya dilepas Real Madrid. AS menyebut, semua demi revolusi di skuad Los Blancos. Petinggi Madrid kabarnya sedikit terpecah soal keberadaan Modric. Sebagian ingin ia bertahan, namun mayoritas mendukung kepergiannya. Kepergian Modric disebut bisa membantu generasi di lini tengah Madrid, yang sudah jauh-jauh hari disiapkan klub. Saat ini sudah ada sederet pemain Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde yang siap meneruskan legasinya. Intinya, sebagian petinggi Madrid yakin bahwa era trio gelandang Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric sudah berakhir. Kini saatnya menatap era baru. Modric diklaim tetap ingin bertahan pada awalnya. Ia bahkan siap menurunkan perannya lebih minim lagi dan mendukung generasi baru yang datang. Pembicaraan bahkan sempat dilakukan kubunya dengan klub membahas masalah ini. Namun, Madrid tetap memegang rencana perubahan tersebut sampai mendekati akhir musim. Modric akhirnya sepakat meninggalkan klub, yang kemudian diumumkan pada Kamis 22/5 pagi waktu setempat. Luka Modric akhirnya mengumumkan akan pergi dari Real Madrid. Ia akan melakoni laga terakhirnya di Santiago Bernabeu dengan melawan Real Sociedad pada pekan terakhir La Liga, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025.